Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput soal ke dalam aplikasi web ujian sekolah. Bapak Ibu, di sini langsung saja untuk langkah-langkahnya dan tutorialnya silahkan diikuti dari satu langkah ke langkah berikutnya. Yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa kita masuk ke Google Chrome ya, kita masuk di Google Chrome, kemudian masukkan alamat ya. Alamatnya smkn2madiun.ujian-online.com ya. Jadi alamatnya silakan menggunakan alamat ini. Ini adalah alamat khusus untuk yang kita gunakan ulangan, sedangkan untuk yang master web itu akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita sudah masuk di sini, silakan di enter. Nanti akan masuk di layar paling awal, jadi halaman dashboardnya seperti ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu nanti akan diminta untuk memasukkan user dan password. User dan password seperti biasa nanti akan kita berikan melalui media sosial. Silakan Bapak Ibu masukkan user dan password sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Langsung saja, ini saya contoh, misalkan saya akan masuk di user saya, kemudian klik masuk. Baik Bapak Ibu, setelah kita masuk di dashboard utama, jadi nanti menu ujian atau aplikasi ini hanya ada 5 menu yang ada di samping kiri ya, mulai dari dashboard, kemudian materi, grup soal, bank soal, dan paket ujian. Tahap pertama Bapak Ibu nanti hanya cukup fokus pada 3 menu yang saya tunjukkan ini ya, mulai dari grup soal, kemudian bank soal, kemudian paket ujian. Jadi hanya 3 menu ini yang Bapak Ibu fokuskan. Yang pertama kita klik grup soal ya, kita klik grup soal ya. Setelah kita klik grup soal, maka nanti kita klik input baru ya, kita klik input baru. Nah, di sini kita pilih mapel ya, nanti akan muncul mapel sesuai yang Bapak Ibu ajar ya. Kalau satu mapel muncul satu mapel, kalau yang produktif mungkin bisa muncul lebih dari satu ya. Kita klik simulasi dan komunikasi digital ya, kebetulan saya SIMDIK ya, kita klik. Kemudian nama grupnya silahkan diketik PTS ya. Kemudian kita ketikkan simulasi dan komunikasi digital 10, misalkan seperti ini. Jadi untuk nama grup itu silahkan diketik PTS simulasi dan komunikasi digital X 10, artinya itu PTS kemudian diikuti dengan nama mapel kemudian tingkatnya ya. Jadi nanti disesuaikan dengan mapelnya masing-masing. Setelah ini kita klik simpan, kemudian OK. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke bank soal, kita klik bank soal. Nah, di bank soal di sini kita fokus pada import soal. Bapak Ibu, saya akan mencontohkan dulu untuk soal yang tidak bertipe gambar ya. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, Bapak Ibu harus menyiapkan soal Microsoft Word ya, soal Microsoft Word. Oke, kita ikuti tahapannya. Kita klik import soal, kemudian pastikan pilihannya pada soal pilihan ganda, kita klik. Nah, sebelum Bapak Ibu memilih yang ada di bawah ini, Bapak Ibu klik download contoh file
atau kita download templatenya ya. Jadi kita klik download file, contoh file kita klik, nanti di bawah akan ada proses mengunduh. Kemudian hasil unduhan ini kita buka Bapak Ibu ya, kita buka sesuai dengan Excel ya. Kita buka aja ya, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah template dari soal yang akan diinput ya, terdiri dari pertanyaan, kemudian jawaban, kemudian kunci. Nah, berikutnya untuk isinya ini Bapak Ibu silakan dihapus ya, silakan dihapus. Kemudian berikutnya Bapak Ibu menyiapkan soal ya, menyiapkan soal. Di sini saya sudah buat soal, misalkan ya, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini yang aslinya Bapak Ibu ya. Ini adalah soal aslinya seperti ini. Ada soal, kemudian di bawahnya sudah disiapkan kunci jawaban. Seperti ini ya. Ini saya contohkan misalkan 10 soal Bapak Ibu. Setelah itu kita save as dulu Bapak Ibu. Nanti biar file aslinya tidak hilang Bapak Ibu ya, tidak hilang. Kita ubah dengan nama soal tabel 2 misalkan ya, bebas intinya Bapak Ibu ya, bebas, silakan disimpan saja, yang penting biar nanti soal aslinya tidak hilang ya, soal aslinya tidak hilang. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, langkahnya kita blok ya, kita blok ya. Soal ini kita ubah menjadi tabel Bapak Ibu. Tujuannya adalah soalnya kita ubah jadi tabel. Cara cepatnya begini ya, kita blok. Setelah kita blok, kemudian kita hilangkan untuk penomorannya. Nah, kita klik non ya, seperti ini Bapak Ibu. Untuk soal nomornya sama ABCD nya sudah kita hilangkan, jadi nanti akan berubah seperti ini. Jika sudah, ini kita ubah menjadi tabel. Kita klik insert, kemudian tabel, kemudian convert text to table, kita klik, kemudian number of column itu kita isikan menjadi 7, kemudian kita oke. Kenapa harus 7? Karena di sini ada pertanyaan 1, kemudian ABCDE nya 5, kemudian abjadnya 1 ya. Nanti kita lihat ya, beserta nomornya 1, sehingga di sini kita oke. Nah, nanti akan jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya, sudah menjadi tabel. Nah, dari tabel ini Bapak Ibu nanti tinggal dikopas lagi ya, otomatis di blok ya Bapak Ibu, di blok, kemudian klik kanan copy, kita bawa ke Excel. Nah, ke Excel ini tadi ya, kita klik paste ya, nanti bisa paste spesial, kemudian kita pilih yang tag ya, paste spesial, kita pilih tag, kemudian oke. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan 50 soal ya, langsung 50 soal nanti sudah otomatis ke sini ya. Kemudian nanti kalau misalkan ada kalimat yang kurang pas bisa dibenahi langsung ya. Seperti ini ya, misalkan ini saya benahi, saya push ya. Ada tanda atau di sini yang harusnya tidak ada ya. Setelah itu kita simpan ya, kita save, klik ya, kita klik gitu aja. Kalau sudah Bapak Ibu, kita tutup ya, kita tutup. Kemudian kita kembali ke aplikasi webnya, kita kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Kalau sudah, kita tinggal pilih mapelnya, kita pilih lagi grup soalnya yang sudah kita tulis tadi. File Excelnya kita unggah di sini, klik browse ya, kemudian kita cari, tadi ada di download ya. Nah, ini ya, format soal, kita klik open, kemudian kita klik import. Nah, nanti akan ada pernyataan import data soal berhasil ya, kemudian tinggal klik OK. Nah, secara otomatis soal sudah jadi Bapak Ibu. Nah, ini soal sudah jadi ya, sampai dengan nomor 10 ya, nomor 10. Nah, sekarang berikutnya akan saya contohkan untuk input soal gambar.
Untuk input soal gambar itu tidak bisa dikerjakan melalui Excel Bapak Ibu ya, sebenarnya bisa tetapi langkahnya terlalu lama ya. Kita pakai cara manual Bapak Ibu. Kalau ada gambar kita input soal baru di sini caranya, kemudian pilih soal pilihan ganda ya. Secara otomatis saya akan membuat soal untuk berikutnya. Kita pilih tag editor. Perhatikan ya, di sini ada plain tag, ada tag editor. Kita pilih yang tag editor. Ya, kemudian kita pilih mapelnya, kita pilih grup soalnya. Nah, kemudian di sini misalkan gambar di bawah ini adalah, ya, oke. Kemudian kita ulangi ya, kita ulangi, insert, kemudian pilih gambar, kemudian open ya. Kemudian kita atur lah ya, kita atur kira-kira seberapa yang kita inginkan ya. Nah, ini untuk pengaturannya. Kita atur biarkan seperti ini. Kemudian berikutnya ini ABCD, pilihan jawaban ABCD sampai E ya. Kalau sampai C ya kita pilih yang ini, kalau ke sampai E ya kita pilih ini, karena dari awal kita 5 option ya, kita pilih biarkan ABCDE. Untuk jawabannya atau opsinya itu cara mengisinya, klik A. Yang pertama sudah kita klik A, kemudian ini jawaban, misalkan monitor. Kemudian klik B, kita jawab keyboard. Kemudian C, kita jawab mouse. D, kita jawab CPU. E, kita jawab flash disk misalkan ya. Oke. Kemudian di bawah kita klik kunci jawabannya, tadi ada di A misalkan, kita klik A. Kemudian kita klik simpan ya, kita klik simpan. Oke. Nah, kita cek. Nah, seperti ini hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Berikutnya sama langkahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau gambar itu Bapak Ibu harus mengerjakan secara manual ya. Khusus untuk matematika silakan nanti di crop seperti biasa, di crop dulu, kemudian disimpan ya. Kemudian nama filenya diingat, tinggal di insert image di sini. Ini Bapak Ibu ya. Karena tadi soalnya 10, secara otomatis ini akan menjadi soal ke 11. Nah, ini ya, kita soalnya sudah menjadi 11. Oke Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu dalam membuat soal selesai. Kemudian tugas Bapak Ibu berikutnya itu adalah memberikan jadwal ya, memberikan jadwal. Kemudian kita klik paket ujian ya, kita klik paket ujian. Kalau ini Bapak Ibu nanti bisa menunggu jadwal siap ya Bapak Ibu. Ketika jadwal sudah siap, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke tahap 3 ini ya. Caranya setelah kita masuk di paket ujian, kita input baru ya, kita input baru, kemudian kita pilih mapelnya, kemudian kategorinya kita pilih UTS, kemudian nama paketnya itu kita pilih tadi ya. Tadi kita buat ya, PTS ya, PTS simulasi dan komunikasi digital 10 ya. Ini nama paket ujiannya. Kemudian jadwalnya tinggal diisikan saja Bapak Ibu sesuai dengan tanggalnya ya, 24 misal, ini misal ya contoh. Kemudian ini adalah waktu mulai Bapak Ibu. Nanti sekali lagi lihat jadwal, ini waktu mulai ya. Misalkan katakanlah jam 8 ya. Kemudian lebih berapa? 8.30 misalkan ya. Dan ini kita menginputkannya hanya jam mulai ya. Kemudian lama pengerjaan katakanlah di sini 90 menit ya misalkan ya, 90 menit. Seperti ini. Untuk jam berakhirnya tidak, tetapi kita hanya menjadwalkan jam mulai ya. Kemudian tipe soal acak, tipe jawaban acak, biarkan. Tampil nilai kita setting tidak Bapak Ibu ya, kita tampilkan tidak.
Kemudian tampil pembahasan kita tampilkan tidak juga ya, ini karena tujuannya biar nanti siswa yang lain yang belum mengerjakan tidak bisa melihat kunci jawaban kita. Jadi hati-hati untuk yang tampil nilai dan tampil pembahasan, silakan dipilih tidak dan tidak ya. Kemudian klik simpan Bapak Ibu ya, klik simpan. Oke. Setelah klik simpan Bapak Ibu, kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu nanti langkahnya itu menginputkan soal atau menceklis soal ya, menceklis ya, biar soalnya nanti terbaca oleh siswa. Itu kita checklist soalnya pada menu daftar soal ya, kita klik daftar soal ya. Oke, kita klik daftar soal, kemudian inputkan kelompok soal. Inputkan kelompok soal ini diketik saja seperti tadi Bapak Ibu ya, samakan saja PTS simulasi dan komunikasi digital, samakan dengan mapel Bapak Ibu, klik ya, kemudian klik simpan. Oke, jika sudah Bapak Ibu di sini ya, ini ada tambah soal, klik ya, klik tambah soal, kemudian grup soalnya kita pilih, jenis soalnya adalah pilihan ganda ya. Kemudian kita klik set ya, seperti ini. Nah, tadi yang seperti saya bilang, kita tugasnya adalah menceklis Bapak Ibu biar soal ini terbaca oleh siswa. Tinggal kita klik centang saja ya, kita klik centang saja, kemudian kita klik tambahkan. Oke ya, kalau sudah tercentang gini, soal nanti akan dibaca oleh siswa ya, akan terbaca oleh siswa. Oke, kemudian kita tutup Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu tugasnya adalah memasukkan skor ya, memasukkan skor karena kalau soalnya itu misalkan kurang dari 50, otomatis akan memiliki skor yang berbeda, atau mungkin matematika memiliki skor yang berbeda di masing-masing soal, itu bisa Bapak Ibu. Jadi bisa diinputkan di sini. Nah, karena di sini saya menggunakan anggap aja tadi 10 soal misalkan ya, saya buat satu soal 10 misal, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Oke, kita isikan. Oke Bapak Ibu ya, kita inputkan skornya. Jika sudah, kita klik simpan ya, ini ya, kita klik simpan skor ya, klik simpan skor. Oke, soal skor berhasil diperbarui. Oke, kemudian berikutnya adalah daftar peserta ujian ya. Jadi pada paket ujian ini saya ulangi, satu adalah menetapkan jadwalnya, kedua adalah menceklis soalnya, kemudian yang ketiga adalah menetapkan kelas ya, menetapkan kelas. Kita klik daftar peserta ujian ya, tinggal klik tambah peserta, kemudian tambahkan, kita pilih kelasnya dulu ya. Di sini nanti akan muncul sesuai kelasnya sendiri Bapak Ibu. Jadi di sini sudah otomatis, jadi nanti yang akan terbaca kelasnya sendiri, jadi tidak akan salah kemungkinan Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di 4 kelas ya, nanti yang muncul adalah 4 kelas. Tinggal kita tentukan ya, 10 OTKP 1 misal. Nah, di sini tinggal checklist saja Bapak Ibu, tinggal checklist ya. Nanti ini ada sampai dengan 32 misalkan ya, kita checklist, kemudian kita klik tambahkan. Nah, nanti ada tanda merah seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah tanda merah artinya ini soal sudah aktif di siswa di kelas tersebut. Oke, kemudian kita tutup, kita setting kelas lain, tambah soal, OTP 2, kemudian centang list, kemudian klik tambahkan. Oke ya, kemudian tutup. Oke, selesai Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu sampai di sini. Jadi setelah menetapkan pesertanya
ya, sesuai dengan kelasnya. Sudah selesai Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, nanti tinggal menunggu hari hanya sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan oleh panitia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti bila mana ingin mengetahui hasil Bapak Ibu, yang terakhir kali tinggal masuk di paket ujian, kemudian lihat hasil ujian ya. Tinggal lihat hasil ujian di sini ya. Oke, selesai Bapak Ibu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya, mulai dari menginput, kemudian menjadwalkan, sampai dengan menetapkan kelas ya. Kemudian terakhir jangan lupa ya, di logout Bapak Ibu, logout saja, keluar, kemudian selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.